Pemirsa, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan juga angkat bicara terkait dengan pernyataan Bupati Banyumas soal Bupati Ahmad Hussein yang takut di OTT, di mana Novel menyatakan pemberitahuan sebelum penangkapan terduga suap dengan dalih pencegahan sama saja dengan membocorkan OTT. Pasalnya, pihak terkait pada umumnya sudah melakukan tindak pidana penerimaan janji termasuk suap. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan OTT yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tidak akan pandang bulu. Firly meminta para pejabat negara untuk tidak cemas dengan kinerja penindakan KPK. Menurut Firly, pelaksanaan kerja-kerja KPK akan selalu terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kita masih akan lanjutkan dialog bersama Bang Saud Situmorang dan juga Pak Muhadam. Ini berbicara tentang kepala daerah yang takut di OTT, tapi yang menarik kemudian adalah bagaimana dengan OTT yang menghambat kemajuan daerah, Bang Saud? Ya memang kan begini, kita harus pahami dulu bahwa yang namanya korupsi itu, kita harus pahami dulu, kalau nggak dipahami susah ya. Bahwa korupsi itu kan kalau kita lihat kenapa sebab-sebabnya itu kan kompleks seperti juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhadam tadi itu kan. Yeah. Adanya pandangan-pandangan, terus kemudian adanya pengawasan yang lemah, adanya masalah leadership, terus adanya budaya, terus adanya sistem politik, ya itu sangat kompleks gitu loh. Jadi memang dia didekati juga dengan banyak hal, dengan banyak cara. Termasuk tadi itu ada yang namanya pengawas internal seperti apa, itu juga salah satu 8 area intervensi itu. Nah, sebab-sebab korupsi ini disimpulkan bahwa sebenarnya kalau kita lihat bagaimana membuat anti korupsinya, karena korupsi itu sangat kompleks, sistem hukum juga ada masalah, ada moralitas, ada integritas. Makanya prinsip-prinsip anti korupsi itu harus dibuat transparan. Itu saya bilang tadi, kita nggak bisa ngejar-ngejar orang. Saya nggak suka itu gue kejar loh, kapan gue penjarain loh. Nggak bisa. Makanya anti korupsi itu pertama harus transparan, akuntabilitas ya. Terus kemudian tidak boleh konflik of interest. Dia harus dilakukan dengan fairness. Kemudian juga harus mengikuti persertakan masyarakat, ada komunitas, civil society, kemudian ada perlindungan saksi dan seterusnya. Bang Saud, proses itu dijalanin, gitu loh. Tapi kalau tadi disampaikan juga oleh Pak Muhadam, ada juga KPK yang setidaknya menyentil terlebih dahulu. Apakah itu memang juga menjadi praktek? Oh enggak, itu biasanya yang disampaikan Pak Muhadam itu memang orang itu dasar orangnya baik. Itu memang dasarnya baik, dia terus berubah gitu. Kalaupun ada bukti awal, kita nggak pernah ngomong. Sama dengan selalu saya ke daerah, bahwa kita udah punya bukti awal, saya nggak akan ngomong kasusnya, saya biarin aja, kalau dia keterusan ya kita tangkap aja. Nggak pernah kita ngomong kayak begitu, nggak bisa gitu. Seperti kata Novel tadi, Anda membocorkan rahasia penyelidikan namanya itu. Baik, tapi kalau untuk mengingatkan, adakah mekanisme KPK mengingatkan kepala daerah untuk tetap menjaga integritas di zona-zona yang rawan? Adakah mekanisme itu? Ya, ada. Itu yang saya bilang tadi, 8 area intervensi yang disampaikan Pak Muhadam juga tadi itu, mulai dari pengadaan barang, kemudian pendapatan daerah, terus kemudian aparat pengawas internal pemerintah, itu semua mereka dijaga. Jadi mereka diajak berkomunikasi dan 24 jam dia bisa telepon deputi pencegahan dengan timnya kalau ada masalah di daerah. Baik. Pak, saya mau pengadaan barang nih, barangnya sekian. Bila perlu kita fasilitasi dengan ketemu dengan LKPP. Ada barang 2 jenis tapi bedanya dikit-dikit. Yang satu lebih mahal, bagaimana dan seterusnya. Jadi itu dijaga, memang orang-orang baik di daerah itu selalu dijaga. Tapi kalau bandel, ya itu Pak Muda bilang tadi, nggak bisa kita peristiwa pidananya udah terjadi gitu loh. Baik. Dan yang di OTT ini berarti yang bandel ya? Ya biasanya udah 2-3 kali, Mas. Oke. Biasanya udah begitu, karena penyelidikan itu dilakukan karena memang sudah ada indikasi awal. Baik. Saya nggak suka kepala daerah seseorang, terus kemudian saya ikuti sampan dia salah, terus saya tangkap. Nggak begitu penyelidikan itu. Baik. Tapi kalau kita datang ke daerah menjaga orang-orang baik, tetap baik, hati-hati menyusun anggaran, jangan nerima sesuatu, jangan konflik of interest, fair saja, terbuka saja. Nah, terus kemudian kalau kita ada sistem yang dipakai,
Kalau pengadaan barang semuanya itu ada Iya. Kepresnya, ada LKPP-nya, ada badannya. Itu diikuti dia pasti aman. Yang paling sulit ialah ketika kemudian dia ditarik-tarik oleh partai politiknya. Ini susah, kadang-kadang Baik. dia sembunyi-sembunyi juga dari KPK. Akhirnya udah kejeblos baru kena gitu loh. Baik, Pak Muhadam, tadi kan Anda juga sampaikan ada beberapa lembaga yang memang dibentuk untuk melakukan pengawasan, bukan memberikan optimalisasi atas kinerja, tapi malah menjadi takut pelaksana di daerah. Ini sebetulnya seperti apa harusnya? Ya, saya kira yang perlu adalah contoh tadi saya sampaikan bahwa ya banyak kepala daerah juga mengusulkan tidak hanya komisi KPK, tetapi komisi seperti ASN itu dianggap menghambat dalam konteks untuk melakukan penempatan alokasi sumber daya pada struktur-struktur yang mereka bikin. Iya. Itulah kenapa mereka minta supaya dibubarkan. Nah, sebenarnya bukan di situ masalahnya kalau saya lihat. Ya, masalahnya adalah pada konteks mekanisme atau SOP di komisi-komisi itu. Misalnya dalam kasus lelang jabatan misalnya, sehingga bupati belum bisa mengambil keputusan. Karena kalau ponakan, anak, istri semua dia lantik juga, belum selesai prajabatan tiba-tiba dia lantik, itu kan melanggar semua SOP di dalam konteks kepegawaian misalnya. Iya. Karena itu mesti diawasi, sehingga dia harus lapor dulu, sehingga calon-calon yang akan di open bidding, di lelang itu bisa terkontrol, bisa diawasi, ini yang layak untuk ikut dalam kompetisi open bidding, dan mana yang tidak layak. Nah, mereka kan tidak maunya cepat untuk mengambil putusan, semua orang dilantik, sekalipun melanggar pasti, karena ada yang dilanggar. Itu sebenarnya tinggal perbaiki aja mekanisme, tidak harus membubarkan itu. Jadi ketakutan itu saya kira terlalu berlebihan, saya kira. Terlalu berlebihan ya. Tapi kalau Anda menilik soal banyak fakta yang memang menunjukkan banyak kepala daerah hasil pilkada ini yang harus berurusan dengan KPK. Ini memang personalnya atau tadi sistem mana yang harus diperbaiki? Ya, saya kira kan semua orang paham bahwa korupsi itu paling tidak dia terjadi karena by system, bisa juga karena memang baik personal gitu ya, karakter. Itulah kenapa saya mengatakan tadi di awal, reformasi birokrasi kita itu kan hanya jalan di sistem, ya, tetapi sistem itu kan didesain, dibuat orang. Karena itu kita juga perbaiki manusia. Bayangkan di Cina, di Korea, di Jepang, orang mendidik perilaku, karakter untuk jadi bersih dari konteks kulturalnya itu dari sejak PAUD, sejak TK itu, ya, SD, SMP dan seterusnya. Maka ketika dia menjadi sosok di tengah-tengah masyarakat, leadership-nya, itu memang benar-benar dia anti dengan perbuatan korupsi begitu ya. Tapi kalau kita hanya memperbaiki struktur saja, ya, tidak memperbaiki manusia, maka dia akan tetap terjadi itu. Jadi dua-duanya harus sistem, ya, sedapat mungkin kita kita persempit ruang geraknya, tetapi manusia juga mesti dididik saya kira. Dan peta perubahan kultural itu saya kira yang tidak jelas dalam konteks daerah itu saja Pak. Baik, pada saat ada pemimpin yang di OTT oleh KPK kemudian dipenjara, ini optimalisasi pemerintahan daerah kan tentu akan terganggu. Ini Anda sendiri melihatnya seperti apa harusnya yang baik untuk dilakukan supaya juga operasional pemerintahan tidak terganggu? Saya kira sudah diselesaikan itu dari aspek undang-undang. Dulu kalau Bapak lihat di Undang-Undang 2299 dalam kasus misalnya ketika Gubernur Banten Ratu Atut masuk penjara, kemudian Rano Karno jadi pejabat sementara, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena APBD itu mesti ditandatangani, kewenangannya itu ada pada Ratu Atut sepanjang belum ada putusan yang bersifat inkrah. Iya. Nah dari situ kemudian kita ubah Undang-Undang 2299 di 23 itu dengan otomatis. Jadi kalau seorang kepala daerah di OTT, maka wakil kepala daerah naik, otomatis dia harus langsung men-take over, dia punya kewenangan. Undang-undang sudah ngatur itu karena mengantisipasi peristiwa tadi supaya tidak terjadi stagnan, gitu, tidak terjadi vacuum of power itu. Baik, jadi tidak ada alasan juga untuk menghambat kemajuan daerah ya. Baik. Tidak ada alasan saya kira di situ. Bang Saud, ini kalau dibina, ditegur terlebih dahulu atau setidaknya katanya bisa juga ditawarkan untuk mengembalikan kerugian atau bahkan 3 kali lipat, itu seperti apa? Bisakah itu dilakukan sebetulnya untuk juga tadi meminimalisir adanya kekosongan jabatan dan mekanisme lain yang tentu mengganggu pemerintahan? Ya, makanya di dalam penegakan hukum itu kan ada memang selalu orang bilang restoratif restoratif justice gitu. Jadi di restorasi kira-kira begitu. Nah itu dilihat dulu, tidak semuanya harus seperti itu. Jadi tetap
kemudian dia ganti terus mengembalikan dan selesai. Undang-undang juga tidak pernah ada mengatakan begitu. Pengembalian itu memang harus dikembalikan kalau dia ngambil. Tapi mengembalikan itu bukan berarti tidak proses pidananya tidak jalan, karena itu sudah jelas. KUHP kita juga mengatakan begitu. Bahkan nanti dalam putusan juga dia kan ada denda, ada kerugian dan seterusnya. Artinya bukan jadi pembenaran kalau pengembalian kemudian dia tidak diselesaikan proses hukumnya, karena itu tentunya azas keadilannya tidak ada. Baik. Kan hukum itu yang penting kan keadilan dan berlaku untuk semua orang, karena sepanjang republik ini berjalan semua, kecuali kalau memang suatu saat kita mau bikin undang-undang seperti itu silakan aja, KUHP kita nanti diubah, KUHP kita diubah, bahwa kalau udah ketangkap ngambil 1M dikembalikan malah 3M, pokoknya dia terus bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ini bukan soal ganti rugi aja, ini kan karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan gimana? Jadi pandangan-pandangan tentang anti korupsi yang saya sebutkan tadi di atas itu, prinsip-prinsipnya itu harus diselesaikan dulu, bahwa yang saya bilang tadi harus transparan, harus adil, fairness, kayak gitu kan nggak fair dong namanya. Baik. Ya nggak? Gitu kira-kira. Bang Saud, singkat saja, ini berarti kan memang masih banyak ya kepala daerah yang tidak tahu wilayah rawan korupsi dan masih takut untuk melakukan. Apa yang mungkin Anda bisa sampaikan untuk yang terakhir ini? Ya sebenarnya kalau kita bicaranya pasal 1-2 Undang-Undang Tipikor itu udah jelas. Berbuat tidak berbuat, memperkaya diri sendiri dan orang lain. Makanya kan diributin belakangan soal PCR itu, ngaku nggak ada ambil untung. Tapi kan orang lain untung dibuat oleh dia. PCR itu diributin sekarang pasal 1-2-nya. Iya. Jadi jangan mengatakan itu pembenaran tidak boleh, tidak tahu undang-undang. Nggak boleh. Dalam prinsip di undang-undang itu nggak ada alasan warga negara Indonesia tidak tahu undang-undang. Baik. Apalagi sebenarnya kan sederhana ya. Kalau dia tahu ini bukan hak saya nggak akan ngambil. Itu udah selesai. Itu tanya Pak Muhadam itu udah paham lagi. Baik, Pak Muhadam, sebagai penutup. Ya, saya kira begini, kalau misalkan seseorang itu punya penyakit jantung, sejauh dia belum kena serangan jantung, ya dia masih bisa di warning, saya kira gitu. Darah Anda itu sekian atau ya kenaikan sesuatu itu secara medik adalah ini itu bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Tetapi ketika seorang sudah kena serangan jantung, ya suka tidak suka yang disebut dengan OTT tadi harus dilakukan sebagai satu tindakan represif. Tapi kalau dia masih sebuah gejala, nah saya kira itu yang mungkin diinginkan oleh Pak Bupati Banyumas sebenarnya, bukan dalam konteks OTT, tetapi dalam konteks pencegahan tadi supaya dia tidak meningkat ke tingkat yang lebih ekstrim, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Muhadam Labolo, pakar ilmu pemerintahan, dan juga Bang Saud Situmorang, Komisioner KPK 2015-2019 sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.